Namun Tyrannosaurus langsung menghajar perut Draken dengan tangan kirinya, lalu dilanjut menghajar kepala Draken dengan tangan kanannya. Seketika itu juga Tyrannosaurus menoleh ke belakang sambil berkata, "Ayolah, jangan mengacaukan kesenanganku di sini, Brahma." Dan ini akan menjadi pertemuan 2 dari 3 dewa yang ada di Tokyo. Yo, halo teman-teman, balik lagi di channel Wainan Project. By the way, apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik aja ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan spoiler mengenai part ke-40. Pada part ke-39 sebelumnya banyak yang komen dan ngasih saran biar facecamnya dikecilin. Makanya video 39 yang kemarin udah saya hapus dan saya upload ulang. Dan masih ada beberapa saran yang minta agar, ya intinya sih katanya videonya nggak senyaman dan seseru sebelumnya. Makanya di part ke-40 ini saya bikin konsep yang berbeda lagi, dimana nanti pas saya bawain spoilernya nggak ada facecam, tapi untuk pembukaan sama penutupan di akhir kayak sekarang pembukaan, dan nanti untuk di penutupannya tetap pakai facecam. Jadi jangan bosen-bosen ya liatin muka saya yang udah setengah Shifuyu ini. Oke, tanpa banyak bacot lagi lah, semoga video ini bisa menghibur kegabutan kalian. Dan jika kalian suka dengan videonya, kalian bisa subscribe aja biar nggak ketinggalan dari video-video lainnya dari channel Wainan Project. Pada part sebelumnya dijelaskan jika di masa ini terdapat 3 geng terkuat yang berpotensi untuk menjadi top global di Tokyo, dan era ini disebut eranya 3 dewa. Untuk menyelamatkan Maiki, di sini Takemichi berniat untuk menjatuhkan Maiki dan geng Kantomanji-nya. Namun di sini Takemichi tidak akan melibatkan teman-temannya pada rencananya kali ini, karena Takemichi tidak ingin jika nantinya masa depan mereka yang baik akan menjadi rusak. Kemudian tanpa diduga, Draken tiba-tiba menelpon Takemichi dan menyuruh Takemichi untuk menemuinya. Singkat cerita, Takemichi pun menemui Draken di bengkel miliknya. Dan saat ini Draken sedang memperbaiki motor CB250T, dan motor itu adalah motor peninggalan milik Maiki. Setelah membetulkan motor itu, Draken menyuruh Takemichi untuk mencoba motor itu, dan mereka berdua pun pergi jalan-jalan tanpa membuat status OTW di Facebook. Di perjalanan, Takemichi menceritakan jika dirinya adalah Takemichi dari masa depan, dan Takemichi juga menjelaskan alasannya kembali ke masa ini. Dan kali ini dirinya berniat untuk menyelamatkan Maiki, karena selama ini Maiki sudah banyak membantu Takemichi. Namun Draken bilang jika sekarang tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menyelamatkan Maiki. Takemichi bertanya apa maksud dari perkataan Draken. Dan Draken hanya bilang jika dirinya tidak bisa benar-benar mengatakan ini. Mantan anggota Toman adalah orang-orang yang baik, tapi Maiki berada di sisi lain. Maiki sudah berada di jalan yang berlawanan. Itu sebabnya Maiki meninggalkan mereka semua. Dan Draken meminta agar Takemichi meninggalkan Maiki, karena saat ini Maiki sudah bukan Maiki yang dulu lagi. Dan Maiki yang sekarang tidak akan segan-segan untuk membunuh Takemichi. Saat di perjalanan dari arah yang berlawanan, Draken dan Takemichi melihat Inui yang sedang diseret oleh seseorang menggunakan motor. Dan tiba-tiba orang itu melemparkan Inui ke arah Draken dan Takemichi. Namun beruntung, Inui yang sudah jago freestyle bisa mendarat dengan baik. Dan orang yang melemparkan Inui tadi langsung memberhentikan motornya di tengah jalan sambil berkata, "Ayo ramaikan ini." Draken yang melihat orang itu mengetahui dari seragam yang dia pakai, orang itu adalah perwakilan dari Rokuhara Tandai, dan dialah orang yang bernama Tyrannosaurus.
Seketika puluhan motor langsung berhenti di tengah-tengah perempatan itu, dan mereka semua ada di sekeliling Draken dan Takemichi, hingga mereka berdua pun terkepung dan tidak bisa pergi kemana-mana lagi. Perlahan-lahan Tyrannosaurus mulai mendekati Draken, dan saat sudah di depan Draken, Tyrannosaurus langsung mengajak Draken untuk bergabung dan menjadi partner duonya untuk push rank PUBG, mengalahkan Zuxi dan Luxi. Di sini akhirnya Takemichi mengetahui seperti apa geng Rokuhara Tandai ini. Namun Takemichi juga khawatir karena saat ini dirinya dikelilingi oleh puluhan anggota Rokuhara Tandai. Kembali pada duo rambut kelabang, Draken langsung bertanya, "Apa kau baik-baik saja, Inui?" Dan Inui dengan santainya menjawab, "Ya, sepertinya begitu." Mendapat tawaran dari Tyrannosaurus secara terang-terangan, Draken menolak tawaran kembarannya itu dengan berkata, "Berapa kali pun kau bertanya, jawabanku akan tetap sama. Aku tidak akan pernah bergabung dengan Rokuhara Tandai. Sekarang aku sudah pensiun dan aku tidak ingin terlibat dalam bisnis apapun yang kau lakukan." Mendapat penolakan dari Draken, Tyrannosaurus langsung marah dan berteriak, "Oi Draken!" Kemudian Tyrannosaurus langsung menghajar wajah Draken hingga terpental dan jatuh di tengah jalan. Inui yang melihat itu khawatir dengan berteriak, "Draken!" Setelah mengajar Draken, Tyrannosaurus berkata jika dirinya tidak akan pernah memaafkan Draken jika Draken memutuskan untuk pensiun sekarang. Namun Draken kembali bangkit sambil meludahkan darah dari mulutnya, dan Draken bilang, "Kau sialan." Namun Tyrannosaurus langsung menghajar perut Draken dengan tangan kirinya, lalu dilanjut menghajar kepala Draken dengan tangan kanannya. Setelah melakukan pukulan kombinasi itu, Tyrannosaurus berkata, "Untuk membuat era berandalan, kami berbagi cita-cita yang sama tentang itu. Aku datang ke Tokyo untuk mengalahkan geng Toman. Jadi jika kau pensiun sekarang, itu benar-benar tidak termaafkan. Yang terkuat tetaplah yang terkuat, bahkan setelah mereka dimakan dan dibunuh. Ini adalah dunia di mana anjing makan anjing. Bekerja di bawahku atau mati di sini sekarang, Draken. Itu satu-satunya pilihan yang kau punya." Setelah selesai menghajar Draken, kini Tyrannosaurus mulai mendekati Takemichi sambil berkata, "Hei Kapten Divisi 1, jangan memasang wajah polos seolah-olah kau tidak ada hubungannya dengan ini, karena sekarang kau berikutnya." Mendengar ancaman itu, Takemichi pun kaget dan merasa takut karena dirinya baru saja datang ke masa ini, tapi malah langsung mendapatkan masalah yang besar. Di suasana hati Takemichi yang tegang dan ketakutan, tiba-tiba ada anggota Rokuhara Tandai yang terlempar dan jatuh tepat di depan Takemichi. Seketika itu juga Tyrannosaurus menoleh ke belakang sambil berkata, "Ayolah, jangan mengacaukan kesenanganku di sini, Brahma." Dan orang yang melemparkan anggota Rokuhara Tandai tadi adalah Akashi Takeyomi, yang merupakan orang nomor 2 di geng Brahma dan juga mantan wakil ketua Black Dragon generasi pertama. Dalam sekejap, puluhan anggota geng Brahma sudah berada di perempatan jalan itu, dan ini akan menjadi pertemuan 2 dari 3 dewa yang ada di Tokyo. Oke, di sini ada beberapa poin-poin yang ingin saya bahas di part 40 ini. Yang pertama, Mikey berubah jadi jahat selama 2 tahun terakhir. Perkataan Draken yang menyuruh Takemichi tidak mendekati Mikey lagi, soalnya Mikey ini udah berlawanan arah. Sebelumnya saya udah jelaskan kalau Mikey ini kekeh sama keinginannya buat nyiptain eranya berandalan. Makanya Doi bikin geng lagi namanya Kanto Manji Geng. Mungkin awal bentuk geng Kanto Manji ini Mikey masih dibilang biasa-biasa aja, tapi semakin kesini Mikey ini mulai ke bawah arus yang salah. Dan itu semua karena mental Mikey udah down. Dan yang lebih jelasnya lagi, itu semua karena nggak adanya sosok yang bisa ngarahin Mikey ke jalan yang benar. Sebelumnya Mikey pernah bilang kalau dia mau Takemichi marahin dirinya jika sewaktu-waktu Mikey mulai berada di jalan yang salah, seperti yang dulu Shinichiro lakukan. Jadi dengan tidak adanya sosok seperti Takemichi ini di samping Mikey, ngebuat Mikey perlahan-lahan ke bawah ke arus kejahatan.
Dan Draken melarang Takemichi buat deketin Maiki lagi, karena Draken yakin jika Maiki yang sekarang tidak segan-segan membunuh Takemichi. Dan perkataan Draken sudah terbukti, karena di masa depan Maiki tanpa pikir panjang langsung menembak Takemichi berulang kali. Yang kedua, kenapa Inui bisa dicangking sama Tyrannosaurus pakai motor? Udah kayak mau buang mantan aja. Di masa ini Mimin yakin kalau Inui dan Draken udah sama-sama ngejalanin bisnis bengkel motornya yang bernama Kuproy Karburator. Karena udah jelas dari baju mereka itu sama, seperti bekerja di tempat yang sama. Sepertinya di jalan tanpa sengaja Tyrannosaurus bertemu sama Inui, dan Tyrannosaurus nyuruh Inui nunjukin di mana Draken saat ini. Atau bisa juga Inui tadinya lagi ada di bengkel, tiba-tiba didatangi Tyrannosaurus yang sedang mencari Draken. Tapi karena Draken gak ada di bengkel, makanya Tyrannosaurus nyuruh Inui buat nunjukin di mana Draken saat ini. Yang ketiga, alasan Tyrannosaurus mau ngerekrut Draken. Kenapa Tyrannosaurus ini maksa banget mau Draken gabung ke Rokuhara Tandai? Alasan yang pertama, mungkin geng Rokuhara Tandai ini butuh tenaga tempur yang OP bingits kayak Draken buat jatuhin Brahma dan Kantomanchi geng. Kekuatan Draken ini udah gak diragukan lagi lah. Kalian masih ingat kan Draken yang ngalahin 100 minion Black Dragon di luar gereja? Ya seperti itulah contohnya. Lalu alasan yang kedua, Tyrannosaurus ini datang ke Tokyo buat ngalahin Toman, dan pastinya mau ngalahin duel adu gabrut bareng Maiki. Tapi pas doi udah di Tokyo, Toman sudah dibubarkan. Namun Maiki membentuk geng baru yang bernama Kantomanchi. Udah jelas kalau di sini Tyrannosaurus punya tujuan untuk menghancurkan Maiki dan Kantomanchi gengnya. Tapi sebelum mengalahkan Maiki, mungkin Tyrannosaurus ingin mengalahkan Draken terlebih dahulu, karena Draken ini dulunya adalah wakil dari Maiki. Namun karena Draken udah gak mau duel adu gabrut lagi, makanya Tyrannosaurus mau Draken jadi ajudannya, biar kelihatan jika dia sudah setingkat di atas Draken dan sudah siap untuk menghadapi Maiki. Terbukti dari perkataan Tyrannosaurus yang bilang, yang terkuat tetaplah yang terkuat, bahkan setelah dirinya dimakan dan dibunuh. Di dunia ini anjing makan anjing. Di sini udah jelas kalau Tyrannosaurus ini masih mengakui jika Draken itu kuat, walaupun sekarang Draken sudah tidak berandalan lagi. Nah, untuk alasan yang ketiga, sepertinya Tyrannosaurus mau ngajak Draken untuk gabung ke Rokuhara Tandai ini adalah karena Draken memiliki gaya rambut dan penampilan yang mirip seperti dirinya. Makanya dia ngajak Draken join, siapa tahu nantinya mereka bisa ngalahin Zuxi dan Luxi dalam duo FPP. Poin yang keempat, kemunculan Akashi Takeyomi, orang nomor 2 di Brahma sekaligus wakil ketua Black Dragon generasi 1. Nah, kalau di sini saya masih bingung, kira-kira berapa umur dari Akashi Takeyomi ini? Dia adalah wakil dari Shinichiro yang bisa dibilang usianya pasti nggak jauh beda sama Shinichiro juga. Dan harusnya Akashi Takeyomi ini kenal sama Inui, mengingat dulu Inui seringkali main di bengkelnya Shinichiro dan bertemu para anggota Black Dragon generasi pertama. Yang bikin Mimin heran, jika usianya setara sama Shinichiro, kenapa doi ini masih aja mikirin geng-gengan? Bahkan di masa depan, doi juga gabung sama geng Bonten. Apa doi ini nggak pernah punya pikiran atau niatan buat kerja, nikah, dan enak-enak? Entahlah, hanya pelayan nasi uduk Mpok Mimin yang tahu. Oke, seperti itu saja pembahasan mengenai part ke-40. Jika kalian suka dengan videonya, kalian bisa komen aja, atau masih ada masukan atau saran kritikan bisa komen juga. Dan untuk yang masih penasaran sama part sebelumnya dari part 16 sampai part 38, saya udah upload di channel yang satunya ya. Untuk channel yang satunya mungkin gak bakalan saya lanjutin atau apa, karena emang itu videonya juga saya sengaja upload di situ buat kalian yang belum nonton. Jadi saya upload di channel yang kedua, video-videonya itu buat kalian yang belum nonton. Kedepannya saya bakalan upload lagi
dari mulai Toman versus Valhalla sampai yang terakhir part ke-38, tapi pakai konsep yang seperti ini kayaknya. Jadi saya bakal bikin video ulang pakai konsep yang seperti ini. Oke, segitu saja. Sekian dari pembawaan saya kali ini. Akhir kata, see you next video. Bye bye.